Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Raksa Prayoga dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebelumnya izin menanyakan atau mewawancarai beberapa hal kepada Bapak selaku pembimbing haji atau umroh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Pak. Ya. Tentang Bapak berapa lama menjadi pembimbing haji dan umroh? Ya. Nama nggak ya? Uh, Saya jadi di KBIH Asukriya, yaitu KBIH Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Yayasan Islam Asukriya. Dan KBIH ini berdiri tahun 1985 yang diketuai oleh almarhum Haji Abdul Syukur, Kiai Haji Abdul Syukur, dan beliau meninggal pada tahun 2006 dan dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Jeleni. Sedangkan saya sendiri adalah bagian daripada personil pembimbing hajinya semenjak tahun 2001 ya. Lumayan lama Pak ya. Iya. Berarti dari 2001 hingga tahun sekarang ini ada beberapa perbedaan dari mekanisme prosedur haji Pak ya? Iya betul. Jadi proses periodik atau prosedur ibadah ini haji dari tahun 85 sampai tahun 2005 dengan sistem bayar tunai. Bayar tunai. Iya, bayar tunai, dan itu dikasih limit waktu, ya, dibuka dan ditutup. Misalnya itu biasanya 5 bulan. Ya, pendaftaran kemudian ditutup, dan tapi setelah tahun 2006 ya, 2006, nah itu dengan sistem bayar bertahap. Jadi ada tahap pertama, kemudian pelunasan. Jadi dapat langsung nomor porsi dan tidak serta merta otomatis langsung berangkat pada tahun itu. Jadi menunggu. Oh, enggak nunggu Pak? Ya, nunggu. Oh, nunggu. Kalau tahap yang pada waktu dari tahun sampai 2005 itu langsung. Dari 1985 sampai 2005 langsung. Ya, langsung. Tetapi itu langsung cash, nggak boleh nyicil. Cash. Oh. Nggak ada cicilan. Baru 2005 ke atas itu ada tahapan-tahapan pembayaran Ya, Pak, sampai lunas. global. Tapi jika misalnya udah ngelakuin tahap pembayaran namun udah waktunya dia haji namun belum lunas juga, itu apa tetap berangkat atau dicoret itu? Enggak, itu di apa namanya nomor urutnya. Jadi kalau misal porsi, misal tahun berangkatan efektif tahun 15 misalnya gitu kan. Nah itu dia tidak bisa ini ya, tidak dilunasin. Kemudian tahun yang berikutnya Diundur ditunda. ya. Kemudian apakah penting Pak bahasa Arab tuh dalam ibadah haji dan umroh? Jelas penting bagi berkomunikasi ya. Kayak seorang pembimbing tuh harus bisa bahasa Arab atau tidak? Bisa Arab aktif, non aktif ya. Bisa. Atau gimana? Jadi Tidak. Yang lebih bagus mutlak bisa bahasa Arab. Sebelumnya saya pernah dengar Pak, bahasa Arab yang digunain di Indonesia sama yang digunain di Arab asli itu ada berbeda ya. Berbedanya itu apakah kayak salah di Indonesia ini kayak ada bahasa gaulnya gitu ya? Ya, kalau bahasa Arab yang dipelajari di Indonesia itu ada tata bahasanya gitu kan. Ada aturannya. Kalau di sana ya bahasa biasa pasaran.
tapi nggak beda jauh mungkin dari yang kita pelajarin gitu ya. Jauh kalau Jauh. untuk komunikasi, kecuali dengan misalnya dengan pegawai hotel, dengan petugas-petugas itu masih bisa. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang selain orang Indonesia, apakah dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kebanyakan tuh bahasa apa, Pak? Bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Namun di sini karena Indonesia itu sangat memperhatikan negara Indonesia khususnya Depak gitu. Jadi kendala bahasa itu tidak begitu ini karena kita yang diaturnya oleh pemerintah, khususnya Departemen Agama. Langsung. Biasanya kalau misalnya kita sebagai pembimbing, kemudian ada jamaah yang ingin menanyakan sesuatu tentang bahasa Arabnya gitu, apakah kita pasti ditanya gitu, Pak? Untuk komunikasi, misalnya untuk komunikasi kita dengan misal perusahaan bis ya gitu kan. Nah itu ya misal kita berbelanja juga di sana udah pada umumnya udah bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Udah bisa bahasa Indonesia ya? Karena Indonesia itu ya jamaahnya paling terbesar di dunia. Jadi pada umumnya bahasa itu tidak ini. Karena hampir pada umumnya di sana itu untuk komunikasi itu lah bisa. Terus pada kan untuk berbelanja ya bisa ke pasar-pasar. Selain bahasa, potensi apa yang harus dimiliki buat seorang pembimbing haji, Pak? Ya pengetahuan, khususnya pengetahuan haji ya, khusus pengetahuan haji dan umroh ya, agar supaya aturan-aturan ketentuan rukun daripada hajinya harus menguasai sehingga dapat membimbing haji dengan baik. Biasanya seorang pembimbing apakah sebelum melakukan pertama kali bimbingannya itu ada latihannya dulu, Pak, di Indonesia? Ya ada. Apalagi ya sekarang ini harus ada sertifikasi. Letaknya di mana tuh Pak latihan? Sertifikasi itu pembimbing kita mempelajari hal-hal masalah tentang haji ya, bab haji, masalah haji gitu kan, dan juga pengetahuan tentang budaya ya, budaya di sana juga itu sangat ini juga sangat penting sekali gitu kan, dan kebiasaan ini gitu. Dan terutama masalah sejarah-sejarah ya, sejarah haji itu ya, pelaksanaan haji itu harus dikuasai. Kemudian apabila ada jamaah kita misalnya punya problem, ada masalah di sana, apakah kita ikut turun tangan ngebantu itu? Yang bantu otomatis kita pembimbingan ibadah haji ini bukan hanya di tanah suci Mekah atau Arab Saudi, tapi semenjak dari tanah air. Nah di tanah air jamaah ini dibekali dengan manasik, ya manasik haji ya, itu sampai 14 sampai 16 kali. 14 kali teori, 2 kali praktek. Tempatnya tergantung daerah masing-masing, Pak ya? Tempat manasik, ya? Biasanya tiap KBH itu punya fasilitas. Untuk KBIH Asukria sendiri mempunyai tempat di mana? Di sini ya. Di sini. Oh, di yayasan ini ya. Ini kantornya. Kayak di Bekasi apa Depok ya, yang ada Ka'bah replika itu. Pondok asrama Pondok Haji. Pondok Gede ya. Pondok Haji kita di di asrama haji. Ya kita juga sekarang ini kalau praktek teori kita di yayasan, di tempat kita KBH, dan kemudian kalau praktek kita di Pondok Gede kan ada replika. Dan sekarang ini memang udah ada beberapa tempat, di Serang juga udah ada, di Serpong juga ada sekarang ini replika. Tapi untuk Asukria kita di di asrama haji Pondok Gede, dan itu juga kita sekalian mempraktekkan sholat jamaah gitu. Untuk di sana Pak, apakah orang Arab sendiri ada yang tidak memakai bahasa Arab? Ada juga.